A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala rasulihi bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni muzalan mubarakan wa anta khairul muzilin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam program Jumat Berbagi yang diadakan oleh Bisarah.id, Business Improvement and Syariah Act. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar. Semoga menjadi ilmu yang Allah ridhoi, penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap syafaat beliau yang akhirnya nanti juga menghantarkan kita masuk ke jannahnya Allah SWT. Dan juga salam kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para guru-guru kita, pembawa risalah, dan termasuk juga ilmu-ilmu syariah yang seperti kita pelajari saat ini. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sebagai seorang marketing ya, ataupun manajer marketing, intinya di sisi marketing untuk sebuah produk-produk perumahan. Kita akan belajar langsung dari pakarnya yang kita datangkan jauh-jauh gitu ya, dari barat Pulau Jawa. Dan insya Allah di 1,5 jam kita akan bersama, di mana nanti di awal akan ada pemaparan materinya dulu. Dan sebagai wujud keberkahan pada Jumat pagi hari ini di Jumat Berbagi, marilah kita awali perjumpaan ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita sama-sama ketahui bahwa dunia properti sekarang juga menjadi satu bisnis yang cukup menjanjikan, gitu, apalagi di kota-kota besar yang kebutuhan akan baik dengan berbagai kelas marketnya gitu ya, mulai dari yang menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, produk-produk properti dengan berbagai keunikan yang disajikan oleh berbagai pengembang ataupun pengusaha properti. Dan pastinya membutuhkan satu keahlian tersendiri dalam penjualannya gitu ya, karena akan bersaing dengan produk-produk perumahan dari perusahaan-perusahaan lain. Nah, bagaimana tips-tipsnya sebagai seorang marketing properti? Nanti kita ada tips closing properti syariah dalam 1 bulan, dan kita akan sapa langsung kepada beliau, narasumber tamu kita pada pagi hari ini, dengan Pak Wawan Sahroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan terbaik, Pak. Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat semua. Masih di kantor atau sudah masih di rumah atau masih sudah di kantor? Di rumah. Oh, baik, ya alhamdulillah. Baik, kita akan belajar langsung dari Pak Wawan nih, dari teman-teman yang hadir nantinya, dan semoga terus bertambah peserta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita tidak ingin berlama-lama, ingin segera mendengar langsung, tapi kami sampaikan kepada seluruh peserta bahwa beliau, Pak Wawan Sahroni, sebagai CEO CVWS Propertindo begitu ya, dan juga trainer dan juga praktisi marketing properti. Nah, ini sudah expert di bidangnya insya Allah, dan kita akan mendengar langsung. Untuk itu waktu ke depan kami persilahkan, tafadhol mashkuran Pak Wawan Sahroni. Ya, siap, saya nyalain video dulu. Ya. Biar kelihatan. Masya Allah.
Ini gimana nih? Kan acaranya katanya sharing-sharing. Oh, Mulai apa gimana? Saya ya, bingung ini. ya baik. Wawan, jadi kalau memang ada materi yang mau disampaikan dalam beberapa menit, mungkin ada share slide-nya untuk materi yang akan disampaikan. Kami persilahkan juga langsung dulu beberapa menit Oke. untuk menggugah pemahaman para peserta yang hadir. Seperti itu, dan nanti kita ada sesi tanya jawab. Ya, sebelumnya saya mau menyapa seluruh peserta. Di sini banyak guru-guru saya juga, teman-teman seperjuangan saya. Ada Coach Komarudin yang saya lihat, cuman orangnya nggak ditongolin ini. Padahal saya kangen banget. Banyak lagi di sini. Lanjut, Ada, lanjut Bang Wawan. Masya Allah. Ada Bang Rojak juga tuh. Aduh, udah lama banget nggak ketemu. Ya. Alhamdulillah, saya mulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih buat bisyarah.id, khususnya di sini ada Coach Alfian selaku guru besar saya, karena memang orangnya besar ya kalau dibanding saya. Tapi asli beliau guru saya, mudah-mudahan beliau ridho menjadi guru saya. Terus ada Coach Kang Firly dan juga seluruh tim bisyarah.id dan seluruh peserta yang hadir. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh keberkahan, tanpa harus kita minta berkah, memang hari Jumat sudah menjadi Sayyidul Ayyam, artinya sudah menjadi rajanya hari dan yang dipenuhi keberkahan. Jadi mudah-mudahan Masya Allah, ini kemarin saya diminta sharing-sharing, saya bilang kalau ngisi materi di kandang macan saya belum pantas, saya bilang. Aduh, ini di kandangnya guru saya, makanya. Tapi karena di sini kita sharing-sharing sama guru ya, jadi sami'na wa ata'na. Kemarin Coach Alfian minta saya untuk berbagi di hari Jumat. Waduh, saya bilang karena katanya di Jogja biasa berbagi nasi segala macam, bahkan udah kelebihan. Jadi selain nasi tadi mau berbagi sharing ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bingung juga kalau dibilang berbagi ilmu karena saya masih belajar sampai detik ini, saya masih terus belajar. Bahkan saya ngikutin kelasnya dari Coach Alfian dari Bisyarah ID ini, banyak saya ikutin, saya belajar sangat dahsyat. Nah, mengenai ini kita judulnya tadi, sebentar saya lihat judulnya ini tips closing property. Closing property Syariah. Properti syariah dalam 1 bulan. Jadi alhamdulillah ini fakta yang saya lakukan dulu pertama kali terjun di dunia properti memang 1 bulan karena saya memang dikejar-kejar hutang. Jadi ini fakta real, dalam 1 bulan bisa closing properti banyak. Sebelum saya ngasih share materi di sini, saya izin dulu kepada seluruh guru-guru saya, disuruh seluruh trainer, seluruh coach izin. Jadi kalau seandainya nanti ada yang salah atau kurang tepat, minta langsung dikoreksi aja, karena ini sifatnya sharing, karena setiap orang pasti punya cara dan pengalaman yang berbeda-beda. Mudah-mudahan kalau ada yang bermanfaat silahkan diambil manfaatnya, kalau yang kurang nanti belajar di kelasnya Bisyarah ID. Nah ini dahsyat, Bisyarah.id ini dahsyat, terstruktur, tersistematis. Jadi kalau saya dulu belajarnya memang belum ada gurunya, cuman tahu posting aja, dan Allah kasih kemudahan begitu. Nah, saya mau menampilkan slide dulu karena gini, ini sharing pengalaman saya berdasarkan praktek yang saya jalanin, yang selama ini saya jalanin, jualan properti baik rumah,
ataupun tanah, kita Masya Allah. Ini beruntung banget Allah jadikan, Allah takdirkan kita menjadi pedagang atau penjual atau pebisnis apalah namanya. Kalau saya sering nyebut ya tetap aja jualan gitu kan. Kalau saya artinya bahasanya mohon maaf banget izin, mau dibilang bisnis, mau dibilang pengusaha, mau dibilang marketer, mau dibilang apapun, ya intinya jualan. Dan jualan ini adalah ibadah. Masya Allah, ahlan wa sahlan, ini guru besar saya, Coach Alfian. Mohon izin, mohon ridhonya. Saya diminta sharing-sharing ini. Waduh, ini bisa gemeteran tangan saya ini. Masya Allah. Tapi kita selanjut, izin ya Coach. Siap, sama-sama. Monggo sharingnya. Siap. Saya lanjut. Jadi ini beruntung banget kita ini. Bukan kata saya, tapi kata guru-guru saya, kita sedang menjalani sunnah. Kita menjalani sunnah Nabi Muhammad. Karena usia Nabi, apapun yang dilakukan Nabi Muhammad, yang dikerjakan, yang dikatakan, yang diperintahkan adalah sunnah. Dan tentunya ketika dilakukan dapat pahala. Nah, Nabi Muhammad usia 9 tahun itu sudah berdagang. Artinya sudah ikut pamannya berjualan dari Mekah ke negeri Syam. Tentunya kita ini umur 15 tahun udah jualan sendiri. Kita ini pedagang, mau jual tanah, mau jual apapun, mau jual gamis, mau jual jilbab, mau jual apapun. Ya intinya kita melakukan sunnah. Kita melakukan amalan-amalan Nabi. Gitu. Jadi kalau kata orang, oh kita nggak bisa melakukan amalan Nabi. Oh yang enggak juga. Amalan Nabi banyak yang kita lakukan mungkin, tapi kualitas yang berbeda, gitu. Kualitas yang berbeda. Saya mau masukin share materi ini aja dulu ya. Sharing materi saya dimasukin di mana nih ya? Share screen ya. Sebentar. Udah jadiin pause ya? Apa langsung dibuka di sana? Udah bisa. Ambil. Sebentar. Tampil ya. Sebentar. Oke. Jadi kemarin judulnya tips closing properti syariah dalam 1 bulan. Saya bikin 3 materi utama. 3 poinnya. Pertama, tahapan agar jualannya sukses dan dapat closing banyak. Yang kedua, cara cepat sukses jualan properti. Kita khususkan ke properti. Padahal nanti materinya insya Allah nih bisa dipakai di seluruh bidang. Yang ketiga, kalimat sugesti pikiran bawah sadar untuk marketing properti. Nanti banyak saya jelasin kenapa sih sugesti, apa tuh sugesti segala macam. Nah, materi pertama, tahapan agar jualan sukses. Setiap orang caranya berbeda-beda, banyak cara. Ini share karena saya diminta share, nanti boleh tanya jawab. Jadi katanya 1 jam itu pemaparan materi. Nah, saya jelasin bukan materi sebenarnya ini ya, sharing yang semuanya tahu, tapi mudah-mudahan berbagi pengalaman, berbagi sudut pandang karena berbeda-beda. Di sini. Jadi gini, kalau saya merumuskan dari dulu ketika saya diminta sharing, saya punya tim, agensi, diminta ngajar. Poin pertama pasti yang saya lakukan adalah, dan maaf, ini saya lakukan diri saya dulu. Karena jangan sampai kita nyuruh tapi kita nggak melakukan. Jadi nanti masuknya jadi jadi ini ya lagi kita nyuruh nggak melakukan. Jadi kayak kalau orang tetangga saya pernah bilang ngelakonin nggak nyuruh bisa tapi nggak bisa ngelakonin ojok orang Jawa jarkoni. Jarkoni ya, saya lupa tadi jarkoni.
Bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Nah, pertama minta doa sama ibu bapak, khususnya buat ibunya nih. Saya selalu tips begini. Pertama saya poinnya minta doa sama ibu. Saya selalu bilang kepada tim saya ketika saya lagi sharing atau lagi ngajar, lagi memberikan training, saya bilang cium tangannya, minta maaf dulu. Mohon maaf banget. Kita dari zaman pas sudah balik aja nih sampai gede, saya yakin pasti punya kesalahan. Pasti punya dosa. Bahkan ketika masih kecil aja banyak kelakuan kita yang tanpa kita sadari nyakitin perasaan ibu. Itu pasti. Nah, makanya saya bilang cium tangan ibunya, minta maaf dulu. Kemudian sebutin keinginannya apa. Sebutin contoh-contoh gini. Jangan bilang begini. Kalau saya ngasih taunya sharing ini. Bu, doain ya Bu. Jangan. Tapi sebutin. Misalkan mau jualan kafling. Mau jualan rumah. Sebutin. Kalau perlu detail. Rumahnya rumah apa? Perumahan apa yang mau dijual? Berapa? Mau banyak lakunya? Sebutin sama ibunya. Ketika ibunya anggaplah ibunya nggak ngejemputin balik, ya udah nak, mudah-mudahan closing di rumah ini enggak, anggaplah iya ibu doain. Tapi ijab kabul ketika kita udah menyatakan rumah Bu doain Bu, misalkan contoh diri saya nih, Bu doain Wawan mau jualan kafling apa saya sebut namanya, doain biar sebulan closing 100 unit 200 unit, setiap closing dikasih kemudahan dapetin buyer. Artinya sebut rincian doa dan harapan yang kita minta. Karena saya meyakini nih, mohon maaf banget, saya nggak pakai dalil, nggak pakai ini cerita lah. Nanti cerita dari guru saya, ketika seorang ibu berdoa kepada Allah untuk anaknya, itu doa itu naik ke atas arsy sampai menggoncang arsy-nya Allah. Sampai Allah bertanya, ini cerita ya, nanti mau maaf banget. Artinya kalau ditanya dalil-dalil nanti tanya aja yang lain. Tapi ini cerita, ambil sisi positifnya aja. Dikisahkan dari guru saya, itu ketika doa ibu kepada anaknya, dia naik tuh doa sampai ke arsy Allah, dan kursinya Allah bergetar, goyang. Ditanya sama Allah, wahai kursi, kenapa kau bergetar? Dijawab, wahai Allah, ini ada doa seorang ibu untuk anaknya. Kabulkanlah ya Allah. Maka aku akan diam dari getaran ini. Jadi kursi ini baru mau berhenti bergetar ketika Allah mengabulkan doa seorang ibu kepada anaknya. Jadi ini Masya Allah, makanya ijab kabul cium tangan, minta maaf sama ibunya. Kalau saya orang yang mau maaf nggak terlalu gimana, mau dicuciin kaki ibunya gue boleh. Tapi kalau saya pribadi mau maaf, nggak harus minum juga air bekas cucian kaki, tapi kita mau cuciin, bersihin ibunya gitu kan, pelapin kakinya segala macam, terus kita cium tangan, kita minta maaf, kemudian kita ucapin apa yang kita minta, ucapin. Karena ada lagi guru saya bilang, doa seorang ibu lebih mustajab dibanding doa 70 wali. Bayangin 70 wali doanya kalah mustajab sama seorang ibu. Bahkan ada guru saya mengatakan, walaupun katanya ibunya tuh ahli maksiat, tapi ketika dia mendoakan kepada anaknya itu mustajab. Karena nggak akan membatalkan ucapan Nabi yang mengatakan doa seorang ibu kepada anaknya mustajab. Gitu. Karena nggak disebut ibu yang soleh. Kecuali kalau anak yang soleh kepada ibunya. Kan gitu. Tapi ibu pada anaknya nggak dibilang begitu. Makanya naudzubillah, Masya Allah ya, ada yang orang tuanya non muslim, tetap aja Nabi mengatakan, guru-guru saya mengatakan, ya tetap orang itu harus berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya, walaupun katanya beda agama. Cuman perbedaannya di agamanya. Kan gitu. Saking mulianya, dahsyatnya nih derajat ibu. Ya termasuk bapaknya juga. Walaupun dipanggil siapa yang dimuliakan, kata Nabi, ibumu, baru bapakmu. Artinya tetap sama bapaknya juga jangan. Karena kedua-duanya ketika kita punya mau maaf banget, ada orang-orang dari kita ini masih nyimpan dendam sama orang tua, sama bapak, sama ibu karena pernah dimarahin. Nah, coba ikhlasin apa, kita nih nggak bakal jadi diri kita tanpa didikan, tanpa dilahirkan orang tua.
Jadi jangan bergaya. Kita nih udah jago, udah mau maaf, udah jadi profesor segala macam. Tapi mau maaf sama ibu bapak, dia nggak ngerti, anggap petani bapaknya, songong. Nah itu nggak bakal kebuka deh pintu-pintu keberkahan. Jadi mau ibu bapaknya, mau anaknya derajatnya profesor kuadrat 5 juga, tetap aja muliaan orang tuanya, gitu. Jadi pertama minta ibu bapaknya. Nah yang kedua minta doa kepada suami atau istrinya. Jadi buat yang laki-laki yang udah punya istri, yang belum jangan. Yang udah punya istri minta doa sama istrinya. Nah kenapa? Karena di dunia ini ada doa wanita yang mustajab. Seorang ibu kepada anak-anaknya dan juga seorang istri kepada suaminya. Itu doanya mustajab. Maka mintalah sama istrinya. Yang istri yang atau suaminya. Yang istri kan ada juga marketing atau pedagang atau penjual atau bisnismen atau pengusaha yang perempuan. Ya minta ridho sama suaminya. Minta doa sama suaminya. Begitu juga suami kepada istrinya. Artinya ini doa karena salah satu Allah menciptakan makhluk yang doanya mustajab itu seorang perempuan, ibu kepada anaknya dan istri kepada suaminya. Ini doanya mustajab. Jadi jangan sembarangan buat yang suami mau maaf begini. Oh gue berhasil karena gue hebat, karena gue pintar. Oh enggak, di situ di balik itu ada doa seorang istri dan juga doa seorang ibu. Hati-hati, Allah bisa ngebalikin kita kondisi kita dalam sekejap. Kita ingat kemarin yang crazy rich. Dalam sekejap mereka bisa naik, dalam sekejap juga Allah bisa jatuhin. Jadi jangan merasa kita paling sukses, bukan. Di balik kesuksesan kita pasti ada doa seorang ibu, seorang bapak, dan seorang istri atau seorang suami. Pasti. Bukan karena kita sendiri. Kemudian yang ketiga, ini banyak juga nih materinya 3, walaupun saya jabarin. Ini nanti kalau mau di-cut juga nggak apa-apa, mau ditanya nggak apa-apa. Tapi katanya ada waktu session bertanya. Nomor 3, pasang niat dan harapan. Nah, mohon maaf, ini sesuai dengan agama yang kita tahu. Kalau mau nanya dalil nanti nanyanya sama Coach Firly aja, Ustaz Firly lah. Kalau bukan ke saya nanti tanya. Pokoknya apa? Innamal a'malu bin niat. Setiap segala sesuatu dengan niat. Jadi pasang niat, mohon maaf. Jualannya buat apa nih? Jadi marketing, jadi bisnismen, mau jual, jadi agen properti. Cuman mohon maaf, lu ngapain jadi agen properti? Ya gue iseng aja. Nambah kosongan waktu atau gue nyari pengalaman. Akhirnya karena dia nyari pengalaman, dapetnya cuma pengalaman, nggak dapet duit. Atau misalkan gini, ya udah gue iseng aja, akhirnya hasilnya iseng-iseng. Jadi benerin niatnya dulu. Kenapa? Nabi Muhammad, ingat kalau semuanya kita udah pernah tahu, dan Nabi Muhammad aja ketika mau menaklukkan Konstantinopel saat kejadian perang Parit, perang Khandaq, itu lagi ngegebuk batu, mukul batu. Itu sekelebatan petir dan Nabi Muhammad dikasih bisyarah, kan kayak bisyarah.ai itu dikasih bisyarah tuh. Dikasih bisyarah, dikasih penglihatan akan menaklukkan Persia, akan menaklukkan Konstantinopel. Tapi Nabi Muhammad tuh ngomongnya nggak lembut, pasti ngomongnya kepada sahabat, ya wahai sahabat-sahabatku, aku diperlihatkan kita akan menaklukkan Konstantinopel. Maka Nabi Muhammad akan membuat semangat kepada sahabat, pasti begini. Wahai muslimin, muslimat, kita akan taklukkan Konstantinopel. Tapi ingat, berapa kejadiannya? Berapa lama kejadiannya? Apakah Nabi Muhammad ngomong sekarang besok jadi? Enggak. Bahkan 7 generasi kekhalifahan baru jadi. Baru berhasil. Gitu. Jadi pasang niat dan harapan jangan berubah. Tiba-tiba harapan dan niatnya anggap meleset. Target ibaratnya harapan nih, target deh. Kalau bahasanya terus mohon maaf banget, izin banget, ini bahasa saya pakai bahasa kampung ya, karena memang dari asli Betawi, jadi agak kampung-kampung gimana gitu kan, gabungin aja deh. Niat dan harapan tuh di target. Ketika ngomong target nih sekian, gue pengen harus closing
100 unit sebulan misalkan. Niatnya yakin, berdoanya sama Allah, maksimalin. Wiridnya, doanya ya pokoknya Qur'annya, doanya, istighfarnya, anggap begitu. Terus tiba-tiba meleset. Nah, jangan rubah targetnya, tapi caranya yang dirubah. Jadi niat dan harapannya yakinin. Niat dan harapannya pasang. Buat apa dulu? Ini contoh. Orang jadi marketing properti untuk apa? Mau maaf macam-macam. Mau maaf, saya yakin di sini guru-guru saya udah pada tahu. Ada orang yang gabung, misalkan kita punya agensi atau kita punya perusahaan gabung sama kita. Mau maaf, belum tentu sebenarnya niat hatinya kita nggak tahu. Apakah benar mau gabung? Apakah cuma pengen tahu materi? Apakah cuma pengen tahu strateginya? Atau kita mau cari apa? Cuman bukan tugas kita pengen cari tahu itu. Kenapa? Kita nggak ada yang tahu hati orang. Lah kita husnuzon aja masalah ini, Masya Allah nih, kayak Coach Alfian. Ini udah berbagi ilmu sedunia. Kalau saya bilang sedunia kali, bukan se-Indonesia, sedunia. Udah berbagi ilmu, berapa tuh pahala amal jariahnya Coach Alfian dapat? Banyak. Ada yang ngaku, ada yang nggak ngaku, ada yang langsung bertatapan, ada yang nggak langsung, tetap aja pahalanya ngalir. Artinya Masya Allah, di share di YouTube. Mana nggak pakai di ads lagi, nggak pakai di iklan-iklanin YouTube-nya kan gitu. Itu pahala jariah. Jadi niat dan harapan. Pasang sekali lagi. Nanti kalau yang mau tanya niatnya kayak gimana, harapannya gimana, nanti di session tanya jawab boleh. Kemudian yang keempat, cintai produk yang dijual. Cintai, yang namanya cinta itu cinta. Berarti benar-benar bangga. Berarti benar-benar kemana-mana ngomongin. Ini loh, gue belajar di bisyaro.id. Ini loh, gue punya guru Coach Alfian. Jangan pura-pura bisa datang ilmu dari langit. Kagak begitu. Gitu. Ini loh, gue jualan kafling A. Ini loh, gue jual rumah A, rumah B. Sebut. Jadi niat. Maaf, ini berlaku bukan cuma buat penjual atau pebisnis, tapi buat pekerja. Jangan sampai kerja di situ, gaji di situ, tapi ngejelek-jelekin perusahaannya. Waduh, ini sama-sama juga ya, bagaimana ya, ngejilat kotorannya sendiri. Cintai produknya dengan lahir batin, bangga dengan produknya. Cintai, bahasa gini kalau saya nih, ketika kita berada kerja dimanapun, ya itu menjadi, mau setuju nggak setuju, itu menjadi wasilah, salah satu wasilah Allah turunin rezeki buat dia gitu. Kemudian nomor 5, belajar terus ilmu jualannya. Kalau ini buat marketing, maksudnya gimana Pak? Ya iya, nggak ada habisnya. Orang mau belajar, contoh mau belajar tentang YouTube, ilmu strategi YouTube itu terus berkembang, orang terus makin belajar. Kalau kita berhenti dan merasa udah bisa, bahasanya bahayanya begini ketika ditanya, Bang, lo gimana Bang? Udah bisa belum digital marketing? Wah, gue udah jago. Lo bisa belum YouTube? Gue udah jago. Mau maaf, ketika atau enggak, lo di digital marketing udah maksimal belum? Ya, gue udah maksimal. Nah, bahaya. Ketika ngomong sudah maksimal usahanya, belajarnya, maka secara otomatis otaknya akan berhenti. Berhenti apa? Berarti mengembangkan dirinya, kemampuan otaknya itu berhenti, udah segitu doang, dia merasa maksimal. Kayak toren air. Kalau toren air itu ada otomatiknya, ketika penuh ya dia berhenti. Begitu juga otak kita nih, kemampuan kita, padahal Allah menciptakan manusia begitu dahsyat. Jadi belajar terus ilmunya, jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa cukup. Kenapa? Karena ini perintah agama juga. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahadi. Terus talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimina wal muslimat. Artinya wajib, dan dari nuntut ilmu sejak lahir sampai mati. Bahkan guru saya mengatakan, tidak aku jumpai sejengkal dari muka bumi ini selain di situ tersirat ilmu pengetahuan. Bahkan setiap waktu yang kita lewatin tersirat ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi Masya Allah, kalau ini menurut saya semuanya lah, jangan pernah merasa gue udah bisa. Saya yakin kok, kayak guru-guru kita di sini ada Coach Alfian,
setiap hari tuh masih belajar. Beliau kadang-kadang ngadain kunjungan ke tempat guru-guru besar lain, bukan cuma sharing, termasuk artinya bisa dapat ilmu lagi, akhirnya dibagi-bagi lagi buat kita. Bahkan yang namanya belajar bukan dari orang yang lebih paham, dari orang yang baru mau belajar sama kita bisa dapat ilmu. Ini keberkahannya belajar dan mengajar, Masya Allah. Karena salah satunya ketika kita belajar terus ilmu, karena kalau kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam in khata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa." Enggak dibilang ilmu agama doang, enggak dibilang ilmu hadis doang, enggak dibilang ilmu fikih doang, tapi aw ilmun yuntafa, ilmu yang bermanfaat, aw waladin saleh. Artinya apa? Bagian dari ilmu yang bermanfaat semuanya, ilmu jualan, ilmu digital marketing, ilmu komunikasi, ilmu publish, ilmu copywriting, macam ilmu bisnis, ilmu manajemen, apapun di sini ada ilmu manajemen. Ini buat teman-teman yang mau belajar jadi manajer kelas dunia bisa datang ke bisyara.id nih. Ini saya udah buktikan kelasnya dahsyat banget. Bukan kalau saya insya Allah nggak bakal ngereferensiin ketika memang nggak bagus, tapi ini bagus banget. Gitu. Kemudian ikutin arahan leader. Pak, leadernya siapa Pak? Kan saya bisnis sendiri. Ya berarti apa? Belajar, coba dari orang-orang udah punya ilmu leadernya belum? Jangan-jangan merasa dirinya bisnis ownernya, tapi dia sendiri belum ada mental leader. Wah, bahaya. Belajar lagi tentang leadership. Belajar lagi tentang manajer. Belajar lagi tentang manajemen itu seperti apa. Jadi jangan. Karena setiap kita ini pemimpin. Allah sudah mengatakan, Nabi sudah mengatakan kita ini semuanya pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Apa yang kita pimpinnya. Termasuk diri kita, minimal kita mimpin diri kita pribadi. Secara pribadi pemimpin diri kita. Jadi hakikatnya kita menjadi leader. Sebenarnya hakikat kita semua hidup di dunia udah menjadi leader. Udah menjadi pemenang. Udah jadi pemimpin. Kenapa? Dari ratusan ribu sel sperma, cuman kita yang jadi. Artinya kita menjadi pemenang. Kita lah leadernya. Nah, cuman ketika bicara bisnis bukan begitu. Pak, saya kan lahir jadi leader, Pak. Nah, bukan begitu ya. Belajar dari orang-orang yang sudah paham. Orang-orang yang mumpuni. Ini ya kata ikutin arahan leadernya. Kemudian maksimalkan ikhtiar promonya. Ini ketika ngomong ke maksimalkan ikhtiar promo, saya kadang-kadang ketawa. Ada orang yang saya tanya begini. Udah maksimal belum? Insya Allah udah. Berapa kali masang iklan? Ya di Facebook sih sehari 3 kali. Pagi, siang, sore gitu kan. Saya bilang baru 3 kali posting di Facebook, posting di marketplace dibilang maksimal. Aduh. Saya bilang 10 tahun juga belum tentu closing tuh. Gitu. Kecuali izin Allah tuh. Artinya ya kemurahan Allah tuh. Dari rezeki yang gak disangka-sangka. Kenapa Pak kalau ditanya semuanya karena kehendak Allah? Ya iya betul semuanya kehendak Allah. Cuman itu tadi udah kurang ajar banget. Ibaratnya begini. Prinsip begini. Orang berdoa tanpa ikhtiar kurang ajar kalau saya bilang. Kenapa orang berdoa tanpa ikhtiar? Berdoanya minta kaya, minta sukses tanpa ikhtiar kurang ajar. Berarti sama juga dia hakikatnya merintah Allah. Terus kalau orang ikhtiar aja tanpa berdoa, sombong banget dia. Seakan-akan dia bisa-bisa segalanya karena dirinya sendiri. Padahal dia bisa napas aja karena izin Allah. Dia bisa bangun tidur karena izin Allah. Karena nggak ada orang yang bisa niat mau bangun tidur. Karena deskripsi niat itu melakukan sesuatu yang dia niatkan. Tapi bangun tidur, emang ada orang niat mau bangun tidur? Enggak. Karena niat itu harusnya saat tidur dia niat mau bangun. Karena deskripsi niat itu ketika niat itu melakukan sesuatu yang untuk mengerjakan pekerjaan yang akan dikerjakan, itu niatnya. Tapi kalau mau bangun tidur nggak bisa, semuanya karena izin Allah dan kehendak Allah kita diizinkan bangun lagi. Gitu. Jadi ikutin arah leader, maksimalkan ikhtiar promo itu terus. Jangan sampai gue udah merasa maksimal,
terus tunggu. Jangan. Terus bahkan kalau perlu hari ini, kalau punya target hari ini belum closing, ya terus. Mau offline kayak, mau online kayak. Jadi saya teringat dulu pernah ikut pelatihan yang kita dari pelatihan itu di seminar di hotel, kita cuma dikasih pensil hotel, itu dompet sama handphone dipegang sama mentornya. Akhirnya kita disuruh keluar, dikasih waktu 1 jam, balik harus dengan barang yang lebih mahal. Artinya ikhtiar. Memang nggak langsung dapat. Ada yang langsung dapat, ada yang udah 30 menit baru dapat, bisa ya tergantung komunikasinya, karena kan sudah diajarin bagaimana cara negosiasi, bagaimana cara komunikasi. Artinya cuma dikasih modal pensil yang dihargakan sebesar 5.000 perak, tapi harus ditukar barang yang nilainya lebih besar. Dompet sama handphone, uang semua disita, dipegang sama mentornya. Itu dulu ketika saya pernah ikut training marketing seperti itu. Kemudian selain memaksimalkan ikhtiar promonya, nanti gimana caranya, banyaklah secara teknisnya juga banyak, digital marketing banyak. Ini secara global aja. Yang namanya maksimal promo bukan cuma Facebook, artinya seluruh. Kalau bicara brutal, seluruh media sosial, seluruh komponen atau seluruh elemen baik online ataupun offline pasti akan dioptimalin terus. Jadi secara pikiran, action, doa itu satu vibrasi gitu. Jangan cuma niatnya gede tapi ikhtiarnya enggak. Dan keyakinan kita sama Allah enggak kurang juga. Padahal kita semua udah sering dengar kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalimatnya ma itu artinya bersama. Fa inna ma'al usri yusra. Artinya sesungguhnya di setiap sesuatu ada bebarengan kemudahan. Gitu, ada kemudahan. Kemudian perbanyak istighfar, karena istighfar salah satu apaan? Penghambat daripada rezeki. Artinya penghambat pendatang musibah. Makanya apa? Banyak orang doanya belum dijabah karena banyak dosa. Makanya perbanyak istighfar. Ketika istighfar berapa banyak istighfar? Sebanyak-banyaknya. Mau sambil jalan, mau sambil sebentar. Perbanyak istighfar itu setiap hari, pagi, siang, sore, malam, sambil pasang iklan boleh istighfar. Gitu. Kemudian perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Kata Rasul, man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi asran. Artinya barang siapa yang bersolat kepadaku 1 kali, maka Allah memberikan salat kepadanya 10 kali. 1 kali sholawat Allah, ini dalam kata guru saya, 1 kali sholawat Allah itu lebih mulia, lebih agung, lebih afdal dibanding seluruh alam ini berselawat. Orang selawatnya Allah 1 kali, gimana 10? Makanya apa? Kita perbanyak. Bahkan nanti ada perbedaan ya, macam-macam. Ada orang yang bilang, kalau mau jual rumah, selawatin tuh rumahnya. Ya silakan aja, mau maaf banget berbeda pendapat silakan, karena nggak akan ada habisnya ketika perbedaan pendapat. Tapi kalau saya meyakini, buat yang meyakini silakan aja. Kalau saya mau meyakini selawat, bahkan selawat itu lebih agung dibanding closingan. Mau closing 1000 unit juga tetap aja lebih agung 1 selawat. Kenapa? Kalau ini saya artinya bukan berarti jangan dibalikin. Jadi kemuliaan selawat ya selawat. Bahkan Nabi pernah ngajarin kita untuk bertawasul kepada Nabi. Tapi mohon maaf saya nggak ngelanjutin soal masalah khilafiyah segala macam, istilah perbedaan. Intinya buat yang mau perbanyak selawat silahkan deh. Kalau bicara istighfar kan semuanya sepakat, semuanya istighfar. Mau apapun firqohnya lah, aliran, pokoknya istighfar sama semuanya. Kalau bicara selawat ya silahkan dah. Yang mau khususan, mau yang ada standarnya, yang pakai ada dalilnya, mau pakai apa terserah. Intinya selawat dah banyakin. Karena selawat itu perintah Allah. Dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah dari Allah. Bahkan satu-satunya ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kalau yang lain itu lewat pelantara.
Contoh sholat pelantarnya Nabi Muhammad langsung dari Allah ke Nabi Muhammad baru ke umatnya. Kemudian baru kalau yang lain-lain lewat malaikat Jibril, wahyu dari Allah ke malaikat Jibril ke Nabi Muhammad baru ke umatnya. Jadi kalau sholawat langsung dari Allah ke umat Nabi Muhammad, masya Allah, itu perintah yang dahsyat. Oke, kemarin ini tahapan-tahapan yang closing ya. Ini urutannya ada 9 tahapan. Kemudian saya lanjut. Nah, sekarang cara cepat sukses jualan properti. Cara sukses, cara cepat sukses jualan properti. Pertama, tulis di rumah. Di rumah tulis, temukan alasan kenapa Anda bergabung sebagai tim pemasaran properti. Seperti misalkan kavling apa, perumahan apa, sebutkan nama proyeknya. Jadi tulis tuh alasannya tuh. Oh, misalkan saya gabung misalkan jadi tim bisyaro.id. Alasannya apa? Kalau cuma sekedar gabung doang karena mau lihat ketampanan Coach Alpian, wah repot, paling bentaran doang gitu. Senyumnya nggak tahan, manis kalau kata perempuan. Jadi temukan alasannya nih, gabung jadi agensi apa, gabung di developer apa, gabung di pemasaran kavling apa, gabung di pemasaran kavling perumahan apa. Tulis, coba alasan, temukan alasannya. Apa yang membuat? Harus ada alasannya. Apakah misalkan banyak di sini, Pak, saya bisa belajar lebih banyak ilmu-ilmu terbarukan. Saya bisa punya potensi yang lebih besar. Saya bisa mengembangkan diri saya. Saya bisa banyak belajar dari mentor-mentor yang ada di perusahaan tersebut. Saya bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Saya mendapatkan peluang yang sangat menjanjikan. Macam-macam, coba cari alasan-alasannya, tulis sebanyak-banyaknya. Dan kenapa saya minta ditulis? Karena begini. Manusia itu ada beberapa panca indera. Penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Artinya apa? Ketika kita nulis, ini gerakan tangan ini nyambung sarafnya dengan pikiran bawah sadar. Maka tulislah. Jadi jangan cuma kita bagusnya apa? Karena setiap nulis itu kita baca juga, mata ngelihat, baca dan berucap. Nah, itu pertama tulis, temukan alasannya. Yang kedua, motivasi apa yang mengharuskan semangat jualan? Motivasi banyak. Misalkan karena manusia ini saya bagi menjadi 3. Ada orang bekerja dalam kondisi normal. Yang kedua, karena kondisi mengejar sesuatu, mengejar impian. Yang ketiga, karena dikejar masalah, dikejar harapan, dikejar tujuan, macam-macam. Ya, misalkan kalau orang normal itu seperti kebanyakan orang biasa. Nah, kalau orang mengejar dulu. Misalkan begini, ada orang balap lari. Orang punya kecepatan lari itu 200 meter 30 detik misalkan. Kemudian misalkan 30 detik. Tiba-tiba dikasih hadiah. Duit 100 juta. Bisa nggak lebih kencang? Saya yakin hampir semua orang akan berjuang dan memaksimalkan kecepatan larinya. Misal aja turun 5 detik jadi 25 detik dalam jarak 200 meter. Artinya karena mengejar hadiah, mengejar impian, gitu. Itu dapat lebih cepat dia. Kemudian ada lagi kondisi orang dikejar masalah, duit nggak ada, tapi dilepasin anjing helder, ya dia pasti lebih kencang lagi tuh larinya. Nah begitu juga motivasi ini, apakah motivasinya mau membangun rumah buat anak istrinya, udah capek ngontrak sana sini, atau buat biaya pendidikan anak, atau mau memberangkatkan umroh orang tuanya, mau berangkatkan haji orang tuanya, atau mau bangunin rumah orang tuanya yang sudah reot misalkan. Artinya banyak motivasi apa yang mengharuskan semangat jual. Atau misalkan kalau gue nggak jualan, kalau gue nggak closing, gue nggak makan. Banyak orang-orang nih yang jualan, mohon maaf, jangan pernah meremehkan. Ada orang tukang bakso keliling, tukang bawa apapun ya, cilok atau apapun. Mereka tuh punya harapan besar, mereka tuh pengusaha mentalnya, gitu.
Jadi motivasi apa nih? Tulis motivasi apa? Buat anak, buat biaya pendidikan anak, buat kesejahteraan keluarga, buat bisa membantu orang, buat peduli karena anak yatim, ada tetangga anak yatim, macam-macam. Kayak contoh, ada kita punya banyak lah guru-guru kita yang punya pesantren anak yatim. Itu misalkan maka apa ya, dia hasil buat makan anaknya itu dari usaha pondok misalkan. Kalau nggak laku ntar anak-anak santri di mana makan? Maka itu menjadi motivasi, harus makan. Kan begitu. Artinya semangat apa ditulis pakai tangan. Motivasi apa yang mengharuskan Anda semangat jualan. Kemudian target apa yang nomor 3? Target apa sih yang ingin Anda capai dari jualan? Mau jualan kafling, mau jualan rumah, mau jualan baju, mau jualan apapun, targetnya itu apaan? Harus jelas. Tulis. Bahkan kalau perlu sampai bulannya berapa, tahun berapa ditulis. Gitu. Jadi jangan sampai apa ya, cuma target, wah gue pengen sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu berarti nggak jelas. Sebanyak-banyaknya biar jelas. Termasuk ada orang berdoa aja, ya Allah berikan kekayaan, kaya. Berarti dia nggak sadar. Padahal kita semua yang hidup ini udah pada kaya. Kenapa saya bilang kaya? Coba aja deh. Di antara kita ada nggak yang mau jari kelingkingnya dibayarin 100 juta? Jari kelingkingnya. Nggak ada yang mau. Atau matanya dibayarin 1 triliun. Ada nggak? Kalau ada yang mau di sini, insya Allah Coach Alpian mau bayarin. Gitu. Matanya sebelah kanan 1 triliun. Ada yang mau nggak? Saya yakin nggak ada. Nah, karena memang nggak bisa dihargai manusia. Tapi menurut riset yang saya pernah baca, dari ilmu kedokteran, dicek setiap 1 kilo daging manusia ada 1 triliun sel. Nah, kalau kita kasih harga aja, 1 selnya itu 1 rupiah, berarti 1 kilo itu 1 triliun rupiah. Bagaimana yang berat kita ini, ada yang 50 kilo, 60 kilo, 65 kilo, berarti dia punya harta 65 triliun. Berarti kan udah kaya. Makanya kalau berdoanya yang jelas, jangan cuma minta kaya. Kalau cuma kaya-kaya doang, takutnya begini-gini aja. Minta uang berapa, kebutuhannya berapa. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, mintalah kepada Allah, mengadulah kepada Allah walau hanya untuk urusan sendal. Tibang urusan sendal lah seru ngadu. Apalagi tibang buat makan anak, istri, buat biaya kehidupan, buat biaya pendidikan, ya nggak apa-apa ngadu. Dan Allah yang nyuruh kok minta. Kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, pasti akan aku kasih. Terus dalam hadits qudsi, saya dapat dari guru saya, kata guru saya, Allah mengatakan dalam hadits qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku. Jadi ini kembali kepada mindset. Jadi kalau ada orang yang belajar, mau maaf banget. Yang namanya mindset, Islam tuh udah ngajarin mindset dari awal. Dari pertama, bukan zaman sekarang. Mau judulnya apa kayak mindset, intinya apa? Prasangka baik. Cuman kan kalau bikin seminar berprasangka baik kepada Allah, enggak menjual. Makanya dibikin mindset revolution, mindset macam-macam lah. Mindset boombuster, macam-macam. Tapi intinya, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku, kata Allah. Bahkan dalam riwayat lain Nabi pernah mengatakan sama sahabat lagi sakit, panas dingin. Kata sahabat, ya udah bersabarlah, insya Allah lebih baik, akan menjadi kebaikan. Kata Nabi, ya Allah, ini kayaknya bakal mati ya Rasul, itu sakit banget, gak enak, bakal mati. Nabi bilang, kalau begitu prasangkaanmu akan seperti itu. Artinya apa? Prasangka lagi apa? Ke mindset lagi, keyakinan lagi, gitu. Ini bahaya. Kemudian nomor 3 udah, targetnya udah tadi, pasang targetnya yang jelas, yang akurat, yang jelas. Bulan apa mau berhasil? Mau bulan apa, jam berapa? Jangan sampai begini ngomong bulan depan deh,
gue closing pertama. Bulan depan kapan? Sampai bulan depan nih otak bawah sadarnya, pikiran bawah sadar ngomong begini, bukan sekarang, bulan depan. Bilang bulan depan bulan apa? Bulan depan bulan Juni tahun 2022 dengan lantang. Kalau nggak percaya nanti boleh cek di rumah. Ketika ngomong begini, ngomongnya dengan begini, saya jago jualan, saya yakin bisa jualan. Dengan ngomong, saya jago jualan, auranya pasti akan berbeda. Saya pasti bisa jualan, pasti di sini akan berbeda. Kalau cuman, insya Allah gue bisa jualan, aura sel-selnya juga nggak aktif, gitu. Loyo, gitu. Jadi benar-benar keras. Kemudian seberapa penting? Nomor 4, seberapa penting target tersebut harus Anda raih. Penting nggak? Kalau nggak penting ya udah jangan pernah berharap berhasil. Asli. Penting nggak? Bikin project. Penting nggak nih project? Kalau cuma buat bergaya-gayaan, dianggap sebagai owner, wah repot. Buka project, tapi gak paham bisnis plan-nya. Nggak mau belajar sama Coach Alpian, wah bahaya. Karena harus belajar dulu, namanya kelas manager. Kelas manager itu asli. Ini bukan mau gimana, itu ajib. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil kelas manager sebelum buka project, belajar dulu deh. Beneran. Di sini guru-guru saya banyak yang nggak tahu ya, nggak hadir, tapi guru besar saya ada Coach Wildan. Itu Coach Muhammad Wildan, Masya Allah, itu guru besar saya juga karena banyak ngasih ilmu kepada saya juga. Ada Ustadz Dandi Bandung. Wah, banyak banget di Indonesia ini, banyak banget guru-gurunya yang baik-baik, beneran. Bukan cuma jago jualan, bukan jago bisnis, bukan jago jadi manajer, tapi baik-baik sama ilmunya, gitu. Kemudian penting nggak? Pokoknya tulis nih seberapa penting. Ini masih pertanyaan ya. Jadi nomor poin 1 sampai poin 4 adalah pertanyaan yang harus dijawab. Jadi seberapa penting target tersebut harus Anda raih. Kalau nggak penting atau biasa-biasa aja, atau levelnya kalau bicara 0 sampai 10, kalau levelnya masih di bawah 5, ya udah jangan pernah berhasil. Kalau levelnya masih di bawah 7, ya udah setengah-setengah. Hasilnya pun setengah-setengah. Berapa Pak yang bagus ya? Ya 9 sampai 10. Bener-bener bikin sepenting itu. Makanya ada istilah orang bikin kalau yang kepepet gimana Pak? Itu berarti bukan lagi 0 sampai 10, dia udah bisa sampai 12 atau 13 nilainya gitu. Kenapa? Maka ada buku-buku atau baca-bacaan dibilang the power of kepepet. Sebenarnya apa? Bukan masalah itu. Ya memang Allah nggak akan pernah ngasih beban yang hambanya nggak mampu. Kuncinya di situ. Bukan masalah the power of kepepet. Kalau kepepet juga kita mau kerja, kalau Allah nggak kasih kemampuan ya nggak bakal bisa. Tapi memang Allah ngasih beban itu hanya kepada orang yang mampu. Ada orang yang punya anaknya 2, nggak nambah-nambah, mau maaf, katanya saya mau nambah, tapi udah usaha belum dikasih, mau maaf, coba introspeksi diri. Jangan nyalain Allah juga, jangan memang khawatirnya berprasangka baik, takutnya ketika lahir anak kurang keurus, takutnya ketika lahir nanti gedenya mohon maaf kitanya ribet kayak dulu zamannya Nabi Khidir dengan Nabi Musa, anak yatim yang dibunuh aja. Cuma kenapa? Nabi Khidir paham karena dia orang ma'rifat, dia dapat ilham dari Allah langsung. Kalau Nabi Musa orang logika yang lihat dengan kasat mata, maka berpikirnya logis. Jadi kita ini nggak tahu, makanya kita harus berhusnuzon sama Allah terus. Apapun, mohon maaf nih, ini kondisi habis pandemi. Ini saya yakin yang ada di sini banyak kok yang lagi sampai detik ini harus berjibaku dengan kondisi, dengan keadaan yang harus terus berjuang. Itu bagus. Kenapa bagus? Karena Allah pasti kasih kemampuan. Jangan pernah merasa gini, aduh Allah kok tega banget, Allah tega. Justru nih Allah sayang dikasih ujian. Kenapa? Orang yang nggak mungkin lah. Keris itu bisa tajam, golok bisa tajam karena dibakar dan diketok, digerinda. Begitu juga kita. Jadi apapun ujian, walaupun mohon maaf,
Padahal orang yang lebih berat itu ujian ketika dikasih keberlimpahan. Asli berat banget. Antara sombong sama tawadu selisihnya kayak sehelai rambut. Sama pura-pura tawadu, hati-hati ini, hati-hati. Mohon maaf, nah, kita banyak-banyak istighfar lah, termasuk saya pribadi. Ujian yang paling berat itu ujian yang ketika dikasih keberlimpahan. Ujian yang dikasih berat itu dibanding saya, mohon maaf, dibanding saya, ujiannya lebih berat Coach Alpian. Kenapa? Dia lebih terkenal. Ujiannya bahaya. Segelintir meleset dikit aja. Waduh, bahaya. Nah, di sini kita bikin nomor 5 deh, lanjut. Jadi seberapa penting itu target benar-benar harus detail, harus rinci. Yang 5, buat komitmen pada diri sendiri untuk mencapai target. Komitmen. Karena apa? Komitmen itu penting. Mau ngapain, jangan naik. Betul, yang namanya semangat naik turun. Iman aja naik turun, apalagi tibang semangat. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bil taati wa yankus bil ma'siyati. Sama. Semangat itu naik turun juga. Semangatnya apa? Ketika dapat closingan. Semangat. Ketika lagi belum closing, nah itu juga dia harus diolah. Gimana semangatnya terus meningkat. Jadi closing itu kan bonus, komisi itu bonus. Padahal ketika kita jualan, banyak nilai ibadah, nilai pahala sunnah, nilai nolong orang, macam-macam, gitu. Jadi komisi itu bonus. Nah, yang keenam, lakukan secara konsisten. Ini jam berapa nanti nih? Takutnya kelewatan, ini hari Jumat misalnya. Karena Coach Alpian insya Allah ada jadwal khotib. Jadwal khotib Ustaz. Masya Allah, ya Allah. Wow. Ini saya agak-agak bercanda dikit biar nggak terlalu tegang. Jadi takutnya tegang nih. Mohon maaf nih, gayanya orang pelak mampang begini memang nih. Lakukan secara konsisten seluruh komitmen yang Anda buat. Konsisten. Kenapa? 1.000 atau 10.000 jurus digital marketing nggak akan berguna kalau cuma dilatih sekali doang. Tapi satu digital marketing atau satu media digital marketing, contoh WhatsApp doang misalkan, tapi dilatihnya 10.000 kali, akan lebih dahsyat dibanding banyak banget media yang dipakai. Ada media baru dipakai, ada yang pakai TikTok dipakai, Instagram pakai semuanya. Padahal maaf, di Facebook aja belum paham. Datang ini Facebook pakai, ntar lagi TokTik dipakai lagi, macam-macam lagi. Ada TikTok, ada TokTik, macam-macam gitu. Jadi nggak jelas. Belajar belum ngerti udah ini, semuanya semua bisa. Nah, kita nih manusia ada batasannya gitu. Jadi konsisten dulu, bukan nggak boleh belajar hal lain, tapi tetap belajar yang lama dimaksimalin. Makanya kelas-kelas guru-guru kita nih ngajar nggak mungkin dikasih sehari blok semuanya, nggak mungkin. Gitu, banyak rahasia, gitu, bukan rahasia sih, banyak tahapannya. Gitu, kalau dikasih semua, ya nanti malah nggak ngerti, gitu. Jadi secara konsisten. Jalanin secara konsisten. Jualan. Begitu juga contoh. Ada orang jualan properti canvassing. Baru sehari 2 hari. Nggak ada yang minat. Udah down. Nah ini fatal. Terus lakukan. Secara konsisten. Kenapa? Ingat. Orang lagi canvassing aja nih. Ini kalau kata guru saya. Ketika orang jalan canvassing. Itu debu-debu yang diinjak sama kakinya. Akan menjadi saksi yaumil kiamah. Bahwa si Fulan bin Fulan. Hari ini jam ini. Lagi mencari nafkah untuk anak istrinya. Debu jadi saksi. Jadi gak usah bicara ngomongin closing. Kita nih niatnya jualan nolongin orang. Contoh jualan baju. Berarti kan kita ada orang beli. Berarti kan kita membantu orang mendapatkan baju atau pakaian yang dia suka. Gitu. Jadi sama juga jualan rumah atau jualan kafling. Nolongin orang daripada ditaruh di bank ada ribanya, mendingan diinvestasi, beli kafling, beli tanah, gitu kan. Belinya sama siapa? Ya sama Bang Wawan juga boleh kan begitu.
Terus daripada ditaruh di bank seandainya duit 50 juta. Ditaruh di bank, didiemin nih. Setahun duitnya pasti berkurang. Kenapa? Dipotong biaya administrasi. Kemudian selain itu ada bunganya. Kalau udah ada bunganya, riba. Kata Allah dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Bayangin, dimusnahin. Itu bahaya. Artinya nolongin orang tuh kita. Makanya lakukan secara konsisten. Jangan mikirin dulu harus hasil-hasil. Bukan nggak boleh. Tetap berharap sama Allah. Minta sama Allah. Tugas kita ikhtiar. Kemudian nomor 7. Terus bersyukur. Misalkan begini nih. Dalam 1 bulan target kita 100 unit. Tiba-tiba dalam bulan pertama meleset. Closingnya cuma 80 unit. Ya bersyukur. Kenapa? Ada orang yang closing bukan 80, cuma 70. Mungkin ada orang yang closing cuma 10. Mungkin ada orang yang nggak closing. Artinya dikasih closing. Terus ada orang, Pak, saya nggak closing. Ya tetap bersyukur. Kenapa? Dikasih sehat. Mungkin ada orang yang saat ini sakit. Jadi kita terus bersyukur. Kenapa bersyukur? Nah iya, supaya dapat yang lebih. Kok lebih? Ya iya. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat, kalau yang kufur diancam. Maka terus bersyukur. Bersyukur gimana? Anggaplah kita lagi tim. Ada teman kita closing duluan. Bersyukur, kalau perlu doain biar makin besar, makin banyak closingannya yang Allah kasih buat teman kita. Kenapa? Kalau kita doain saudara kita yang muslim, maka malaikat datang. Malaikat menjawab amin walaka misluk. Semoga Allah kabulkan doamu kepada saudaramu dan bagimu seperti doamu pada saudaramu. Artinya jangan ketika ada orang lain nih, ada tim kita, ada marketing lain closing, kitanya kesel. Ada marketing lain closing banyak, kitanya iri, dengki. Ada yang closing tiba-tiba dapat closing bayar 10 unit 1 hari. Dia kejang-kejang, nervous, sakit dia. Lama-lama stroke mati. Nah, inilah bahayanya. Ketika orang ada, nggak usah diri kita sendiri, ada orang lain, ada project lain closing, cepat soot, kita ikut harus bersyukur. Mudah-mudahan Allah kasih dia rezeki yang berlimpah, yang penuh keberkahan. Artinya mau diri kita yang closing, mau teman kita yang closing, mau orang lain yang closing, kita bersyukur, kita doain kalau perlu gitu. Dan kalau berdoa juga jangan doain diri sendiri closing, doain tuh teman-temannya, tim-timnya. Misalkan ada 100 tim, doain yang lain. Jangan-jangan banyak mereka punya masalah lebih berat, punya tanggung jawab lebih berat, tapi nggak ngomong. Kemudian lakukan evaluasi lakukan. Terus gimana Pak kalau udah ngomong begini, baru closing sehari 10 unit udah ngomong, lu udah maksimal belum? Alhamdulillah sih gue ngerasa udah maksimal. Ya udah, nggak bakal bisa nambah tuh orang. Kenapa? Lakukan evaluasi. Hari ini 10, mudah-mudahan ya besok biar gimana bisa 15, gimana biar bisa 20. Jujur aja saya pernah punya pengalaman. Dulu tim saya ada yang bisa closing 1 hari 40 kafling. Ada yang bisa closing 1 hari 27 kafling. Gitu. Jadi nggak usah merasa udah cukup gitu. Kalau udah cukup Pak, kebanyakan duit, ya kan sedekahin. Kebanyakan duit closing banyak Pak. 1 kafling aja bisa closing 5 juta misalkan. Kalau 100 kafling sehari berapa ratus juta Pak? Ya udah kebingungan. Dikasih duit banyak kebingungan, nggak dikasih pusing. Aduh, yang begitu yang susah. Semakin banyak biar kita bisa sedekahnya makin banyak. Gitu loh. Nah, kenapa? Nih lihatin. Pikiran akan melahirkan ucapan. Ucapan akan melahirkan tindakan. Tindakan akan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk sikap dan mental. Ingat kalimatnya begini. Mental juara bukan harus selalu menang. Tapi mental juara
akan mengantarkan pada kemenangan. Ini poin-poinnya. Jadi bukan berarti Muhammad Ali jadi pemenang petinju, bukan berarti dia nggak pernah kepukul. Kepukul sakit. Rossi jadi pembalap, bukan nggak pernah jatuh sakit gitu. Tapi dia terus ikhtiar, terus evaluasi, terus melakukan perbaikan gitu. Oke, sekarang saya lanjut ya. Ini kalimatnya saya lanjut nih, percepat nih. Saya mau cepat nih, udah jam 10:06 nih. Sekarang kalimat sugesti, pikiran bawah sadar. Apa nih Pak ilmunya? Bukan. Artinya sugesti ini artinya bahasa Inggris suggestion. Artinya sugesti. Apaan? Saran. Setiap hari kita aja tiap hari dihadirkan, dimunculkan, ditawarkan berbagai saran. Oleh siapa? Termasuk oleh diri kita sendiri. Bangun tidur nih contoh. Ditawarin sama diri kita nih. Mau mandi dulu, mau ngopi dulu, mau ngeteh dulu, mau rebahan dulu. Artinya tawarin sama pikiran kita nih. Pikiran kita melakukan setiap hari. Ngomong sendiri itu dia. Jadi dia melakukan self-talk. Self-talk itu berbicara sama diri sendiri. Namanya sugesti. Nah kita yang milih. Namanya sugesti saran. Makanya kita yang milih. Bukan terus intinya gini, kita mau jadi marketing yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan motivasi, ya kita yang menentukan. Kan itu sugesti-sugesti. Pilihan. Nah, sekarang poinnya saya mau kasih tahu begini kalimatnya. Ini saya tulis. Nanti kalau ada yang beda, ya nggak apa-apa. Kan saya bilang, ini hanya sharing, tapi nggak apa-apa. Saya misalkan nama guru-guru saya semua di sini, dikasih masukan, saya sangat terima karena ini susunan saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Pertama saya tulis gini, tulis dulu, tulis tangan. Saya sangat bangga dan bahagia bisa jualan. Apaan? Tulis produknya. Ditulis pakai tangan, tulis tuh produknya. Saya sangat bangga dan bahagia bisa jualan. Hijab syar'i misalkan. Rumah, kafling, macam-macam. Macam-macam lah proyeknya sebut, tapi ditulis pakai tangan. Ingat, tulis pakai tangan di kertas supaya melekat di pikiran bawah sadar. Kemudian tulis lagi, mulai sekarang dan seterusnya seluruh pikiran negatif dalam pikiran saya sudah saya hapus dan saya ganti dengan pikiran yang membuat saya sehat, kaya, dan bahagia. Ini tulis. Kenapa? Tulis pakai tangan supaya otak kanan kita, otak pikiran bawah sadar kita merekam. Jadi setiap orang nih punya masa lalu. Setiap orang punya mungkin pernah disakitin sama temennya, sama saudaranya. Maafin. Mungkin dia pemarah, mungkin dia pendendam. Buang. Makanya saya tulis di sini, mulai sekarang dan seterusnya seluruh pikiran negatif dalam pikiran saya sudah saya hapus dan saya ganti dengan pikiran yang membuat saya sehat, kaya, dan bahagia. Itu tulis. Kemudian nomor 3. Saya telah mengizinkan diri saya sebagai pribadi yang, ini mohon maaf karena judulnya ke marketing, jadi saya bahas ke marketing. Saya telah mengizinkan diri saya sebagai pribadi yang jago jualan. Jualan apa? Tulis. Gitu. Saya telah mengizinkan diri. Kenapa? Izinin dirinya. Gitu. Jangan bilang begini, saya jago jualan. Ada sebagian orang mengatakan itu juga. Tapi kalau saya berbeda lagi. Kenapa? Ketika ngomong saya jago jualan, pikiran bawah sadarnya berkata, enggak, lu enggak jago, orang lu cemen. Nah, artinya apa? Makanya tulis, saya telah mengizinkan diri saya sebagai pribadi yang jago jualan. Sebut produknya, tulis. Kemudian tulis lagi, energi, semangat, dan keyakinan saya
dalam menjual produk tersebut terus bertambah dalam setiap hembusan nafas saya. Tulis. Kemudian tulis lagi, semua orang yang melihat dan membaca iklan saya selalu tertarik membeli. Ini sebut produknya dan merasa senang dengan pelayanan saya. Tulis pakai tangan. Nomor 3, selanjutnya. Nomor 6 nih kalau nggak salah. Semua program dalam pikiran saya mampu menarik banyak buyer untuk membeli proyek tersebut atau produk tersebut melalui diri saya. Itu tulis. Kemudian semua buyer selalu bahagia dengan pelayanan saya pada saat membeli proyek tersebut. Ini tulis gini. Nah, ini poin-poinnya. Kemudian setelah ditulis, nah ini tips dari saya. Setiap mau tidur, ya setelah baca doa mau tidur ya, setelah mau tidur, ama baru bangun tidur, setelah baca doa bangun tidur tentunya, artinya yang kebiasaan. Kalau orang mau tidur misalkan bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut, atau baca doa yang lain, habis itu dibaca ini sugesti ini dibaca. Kenapa? Ketika orang mau tidur, ama baru bangun tidur, itu kondisinya kondisi pikiran bawah sadarnya. Ini kata guru-guru saya nih, dalam kondisi alfa. Kondisi alfa apa? Kondisi perpindahan mulai terbukanya RAS, Reticular Activating System. Jadi langsung masuk ke pikiran bawah sadar, kayak hard disk, biar gampang diprogram. Maka selain ditulis, dibaca. Mau tidur sama baru bangun tidur. Dibaca ini. Jadi ditulis sekali, dibacanya mau tidur sama baru bangun tidur. Itu seperti itu materi yang bisa saya sampaikan buat Coach Alfian dan buat co-host kita. Saya izin mohon maaf tadi saya lupa coach, pokoknya coach host kita yang ganteng nih, yang lagi senyum gitu kan. Artinya Masya Allah dapat salam juga tadi dari Bu Vera, katanya temennya gitu dapat salam. Nah mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya boleh kita tanya jawab, bila akan mau tanya-tanya apa aja bebas, mau di luar materi topik boleh bebas. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Pak Wawan. Ya. Kang Wawan. Cang Wawan. Siap. Ya, alhamdulillah. Jadi luar biasa, banyak sekali materi yang kita dapatkan. Ini langsung di copy paste ya, copy paste. Kemudian kita langsung buka pertanyaan. Tapi sebelumnya kita akan informasikan bahwa Bisaro ID juga dalam waktu dekat akan hadir dengan program yang luar biasa untuk memperkenalkan kepada kita semua bagaimana sebagai seorang investor itu lebih cerdas gitu ya, untuk melihat potensi-potensi untuk memaksimalkan cuannya dengan sesuai syariah dan penuh berkahan gitu ya. Apa acaranya? Yaitu Swensi. Sekolah Investor Syirkah gitu ya. Ini sedikit info kepada kita semua peserta dari Cipadung pada pagi hari ini. Ya, jadi emang Swensi ini Cang Sekolah Investor Syirkah. Kita kemarin udah bikin namanya Spasi. Sekolah Pengelola Syirkah, yang mana mencetak pengelola syirkah yang mana amanah, kompeten dan juga profesional. Tapi ternyata di perjalanannya ternyata yang butuh sekolah itu nggak cuma pengelolanya, ya termasuk investor ini butuh sekolah juga biar satu pemikiran, satu perasaan dan satu aturan main. Yang mana sekarang kalau kita lihat ya di YouTube, di media sosial manapun tawaran investasi ini banyak banget nih. Apalagi di tengah banyak aplikasi ya, mulai dari kalau ngomongin financial planner tuh ada yang ngarahinnya ke obligasi, pasar saham dan lain sebagainya. Nah, kita pengen ngulik nih, ngasih tahu ke umat, ini loh investasi-investasi, instrumen-instrumen yang memang benar-benar sesuai dengan syariah. Nah, ini instrumen-instrumen yang memang ya masih melabeli syariah atau belum sesuai dengan syariah. Dan insya Allah di situ ya teman-teman ini akan belajar bagaimana menjadi the next level, yaitu investor. Ya seperti Abdurrahman bin Auf juga sebenarnya banyak
beliau juga menjadi pemodal syirkah. Nah ini yang akan kita sharing juga, dan insya Allah eventnya di Jogja. Insya Allah ikut Cang, kawan-kawan Cang ke Jogja. Baik. Insya Allah siap. Amin. Baik. Ya buat Nah, teman-teman Ada yang silakan. bertanya nih. Ini Ya. yang mau bertanya, silakan yang Ada resen yang bertanya nih. Pak Bowo katanya. Yang kita lihat tadi dari awal Pak Bowo. Kami persilakan untuk bertanya langsung yang resen pertama. Ini udah ada yang bertanya katanya. Ya, oke, langsung aja. Pertama, saya jelasin dulu yang bertanya bagaimana mengatasi trauma dalam menjual kafling yang ternyata bodong. Cari bisnis lain saja atau tetap jual properti. Begini, termasuk saya nih, ini pelaku yang mohon maaf, saya nggak mau menyalahkan siapapun lah. Ini sudah takdir yang terjadi. Kenapa jangan menyesali yang sudah berlalu? Kita melihat ke depan. Kenapa sih saya nggak trauma? Kenapa sih kok tetap saya pengen di properti? Padahal banyak juga, mohon maaf, karena kehilapan dan kesalahan atau kurangnya ilmu dan pengalaman developer, akhirnya marketing jadi disalah-salahin buyer atau konsumen. Nah, kenapa saya tetap pengen di properti? Nabi Muhammad kisah. Dulu ada sejarah Madinah, kota Madinah kekeringan. Kekeringan di situ ada sumur yang selalu keluar air. Wah, seger banget airnya. Tapi sayangnya punya orang Yahudi. Akhirnya apa? Nabi Muhammad minta sahabatnya untuk beli itu sumur. Bukan beli air. Kenapa? Kalau mau beli air, 1 ember air itu seharga dengan 1 ekor kambing. Bayangin, mahal. Bukan 1 ekor kambing. Artinya sampai jual, sahabat tuh sampai jual kambing untuk beli 1 ember air. Waktu itu kalau nggak salah saya dengar ceritanya itu sekitar 5-8 dirham. Bukan dinar. Artinya untuk 1 ember 5-8 dirham. Ini sahabat-sahabat yang lain buat binatang ternak, buat minum, sampai jual kambing buat minum. Akhirnya apa? Sahabat Utsman bin Affan datang. Penjual air, saya mau beli sumur ente. Berapa sumurnya? Itu orang Yahudi kaget. Dia lagi masih ngadepin konsumennya. Dia nggak ngelihat yang di belakang Sayyidina Utsman. Ditanya, dia nggak kenal, tapi cuma tahu namanya. Ente siapa mau beli sumur? Orang mau beli air aja seember pakai jual kambing. Ente mau coba-coba beli sumur. Sumur bukan air. Siapa ente? Ana Utsman bin Affan. Oh, saudagar kaya. Sahabat Nabi Muhammad, begitu kan? Sahabat, dia nyebutnya bukan Nabi, sahabat Muhammad, begitu. Berapa yang mau bayarin? Dibayar 10.000 dinar. Bilang gitu. Anak air kan? 10.000 dinar. Kata orang Yahudi, enggak. Kalau mau 12.000 dinar. Karena Utsman bin Affan, sahabat Nabi, orang cerdas. Maka dikatakan, oke, aneh bayarin. Tapi minta dulu, ada syaratnya. Maksudnya apaan? Ente bayarin 12.000 dinar cuma setengah sumur. Maksudnya gimana kok sumur pakai setengah gitu kan? Artinya apa? Bayarin 12.000 dinar. Hari ini sumur ini milik saya. Ketika saya jual, maka hasilnya buat saya. Ketika besok milik Anda, maka ketika Anda jual, hasilnya buat Anda. Emang kan sahabat Nabi orang cerdas. Kata saya Utsman, oke, nggak apa-apa. Iya, deal. Gitu, deal. Jadi bukan cuma bicara doang, sering bikin deal. Dan sahabat Nabi juga bikin deal. Oke, deal. Akhirnya ketika besok zamannya Utsman bin Affan yang memiliki sumur, dikatakan, diumumin lewat masjid. Ini dulu nggak ada toa, lewat masjid, di menara-menara masjid. Wahai muslimin muslimat, kumpullah kalian dan kumpulkan seluruh bejana-bejana kalian. Ambil keperluan air kalian untuk hari ini dan untuk besok. Jadi ambil tuh keperluan air tuh untuk hari ini, untuk besok. Karena besok bukan milik saya. Ambil tuh hari ini. Buat binatang ternaknya, buat makan, buat mandi. Nah besoknya orang Yahudi nggak ada yang beli. Karena air semua orang muslimin udah pada punya. Hari berikutnya begitu lagi. Minggu berikutnya begitu lagi. Akhirnya orang Yahudi kebingungan. Singkat cerita, dijual lah, mau dijual.
Ya udah deh Usman, ente bayarin aja tuh setengah sumurnya. Ya boleh. Ya udah sini 12.000 dinar. Ya kagak lah, nggak mau. Kalau mau sih ini 5 dirham. 5 dirham. Nah yang bener aja, ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau dijual, aneh nggak mau beli. Cuman daripada rugi, daripada nganggur nggak ada apa-apain, didiemin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, akhirnya dijual juga dah. Yang tadinya 12.000 dinar, cuman dibayarin 5 dirham. Itulah properti. Sumur kan bagian dari properti. Ada lagi sahabat Nabi menguasai kebun kurma. Artinya properti. Maka saya dari situ berpikir, dan mau maaf banget. Dari dulu nih, sering zaman dulu kita dibilang, jangan main properti. Resikonya gede. Jangan main properti. Bahaya, susah jualannya. Jangan main properti, harganya mahal. Tapi mau maaf, mereka 9 apa ya, cacing atau apa gitu ya, 9 cacing atau apa, main properti, kan berarti kurang ajar. Kenapa kita nggak boleh main properti sedangkan mereka main properti? Nah, dari situlah. Kalau bicara resiko, ya semuanya ada resiko. Tinggal bagaimana ke depannya kita perbaikin. Kita lebih evaluasi, kita lebih hati-hati. Artinya jangan pernah diseselin. Udah terjadi, nggak usah bicara di kafling. Mau maaf banget. Kalau bicara di properti yang lain, bukan cuma syariah nih. Ini karena bawa syariah aja jadi enak. Bikin apa ya? Bikin dibom-bom, apa dibombastis, dibikin rame-ramein. Padahal yang pakai riba itu lebih banyak yang bermasalah. Lebih banyak yang bermasalah. Cuman dikit. Cuman kita ini banyak ketika ada sahabat kita proyeknya mangkrak, dikit diketawain. Wah nggak benar. Padahal belum tentu kesalahannya dari pihak developer juga. Belum tentu. Bukan saya belain. Tapi lihat permasalahan dan selama saya jalanin. Itu kebanyakan kesalahannya karena kurang ilmu dan kurang pengalaman. Niatnya niatnya cuma mau nolong orang. Awalnya begitu. Alhamdulillah makanya sekarang nih ada bisyara.id yang untuk menjadi konsultan daripada developer. Biar lebih bagus. Gitu. Banyak lah sekarang. Jadi jangan juga udah dah nggak usah main properti, jualan kue donat aja deh, gitu kan? Atau enggak jual cilok aja deh. Lah tetap aja nanti mereka tetap main properti, gitu. Jadi kita harus main properti tapi belajar lebih baik lagi. Itu mungkin jawaban saya untuk yang bagaimana mengatasi trauma. Kalau bicara trauma nggak usah dibesar-besarin. Yang menjadikan kita trauma itu pikiran kita sendiri. Sama ketika ngomong lewat tempat ada pohon bambu. Ih, serem banget ada kuntilanak. Misalnya, itu berarti otak kita sendiri yang memvisualisasikan kuntilanak. Memvisualisasikan ada hantu. Padahal nggak tahu ada apa-apaan. Otak kita sendiri yang memvisualisasikan. Kalau bicara kuntilanak ada, nggak cuma di Indonesia, harusnya di Mesir ada kuntilanak. Gitu. Jadi visualisasi kita sendiri yang mengkhawatirkan. Terus gimana tanggung jawab sama buyer? Ya tetap aja komunikasi. Cari solusi. Begitu. Artinya buat saya trauma itu ya nanti insya Allah banyak di sini Coach Alfian juga bisa menterapi orang-orang yang lagi trauma bisa. Insya Allah juga saya bisa menterapi orang-orang yang trauma ketakutan. Gitu. Tapi memang nggak bisa kita salahin juga buat yang trauma yang mau jualan dari properti, jualan makanan, ya kita doain juga mudah-mudahan sukses gitu kan. Mau jualan pakaian, ya kita doain juga tetap sukses. Kenapa kita nggak bisa samain setiap orang dengan contoh saya dengan orang lain atau semangatnya mentalnya A dengan yang B ya belum tentu sama. Jadi juga buat yang memilih off dari jualan properti ya nggak apa-apa, tetap mudah-mudahan kita doain buka jualan pakaian ya menjadi supplier besar begitu gitu. Artinya terus yang buat yang udah nggak main properti ya juga jangan maki-maki, jangan mencaci maki, tetap doain saudara-saudara kita yang lagi berjuang melakukan evaluasi dan perbaikan gitu seperti itu. Kemudian itu jawabannya nanti boleh di-sharing lagi. Jawaban yang kedua, menurut Coach, bagaimana performa Facebook Marketplace saat ini dan apakah masih relevan digunakan untuk sekarang jika ingin closing? Masal, karena menurut saya beberapa bulan terakhir sangat sedikit yang dilihat iklan yang
yang saya post. Nah, itu dulu jawabannya gini. Itu kan menurut Bapak ya, menurut siapa nih namanya, siapa nih? Artinya menurut situ kan gitu. Menurut kan gini, dan apakah masih dilepakan sekarang karena menurut saya katanya. Artinya menurut situ belum tentu menurut yang lain. Artinya jangan kita samakan yang namanya Facebook masih relevan nggak? Ya masih, orang masih banyak yang make. Tinggal bagaimana caranya. Kalau bicara ada evaluasi, ada pembenahan sistem, ada pembenahan skrip, ada perkembangan sistemnya si Facebook, ya tinggal kita terus belajar. Makanya lah fungsinya terus update diri, update materi, update skill gitu. Jadi masih relevan, masih sangat relevan. Bagaimana targetnya? Lagi juga jangan kita pernah mau kalah ketika Facebook merubah sistem, merubah algoritma. Kan tetap aja dia sistem buatan manusia, sedangkan otak kita ini buatan Allah. Belajar yang namanya sistem komputer ya bisa dimanipulasi gitu. Orang Coach Alfian aja bisa menggrabber data marketplace Facebook kok gitu. Belajar di bisyaro.id. Bukan saya mau bangga-banggain, tapi saya udah lihat materinya ajib banget gitu. Nggak ada yang kenapa itu Coach Alfian bukan materi yang lama, dia juga setiap hari saya yakin beliau itu riset terus gitu. Jadi jangan pernah bilang udah nggak relevan. Ketika Bapak bilang nggak relevan, ya akan menjadi nggak relevan buat Bapak sendiri, bukan buat orang lain gitu. Kemudian kapan waktu yang paling pas buat posting di medsos supaya iklan kita banyak yang baca calon pembeli? Sederhana begini. Sebelum kita lihat riset-riset dari aplikasinya sendiri, contoh, kalau kita mau nanya berapa jumlah traffic di Google, maka tanyanya sama Google, jangan tanya saya. Ketika kita mau tanya berapa banyak pengunjung Facebook, tanyanya sama Facebook, karena ada analitik Facebook, karena ada analitik Google. Cuman logikanya begini, kira-kira nih sebelum nanya ke Facebook, kira-kira kalau gua pribadi main handphone jam berapa ya? Begitu, tanya dulu ke kitanya. Sama aja kan kita sama orang lain. Bahkan zaman sekarang banyak daripada megang bini, megang handphone lebih banyak. Bangun tidur bukan dicolek bininya, colek handphone. Artinya dari mulai bangun tidur, ya masang iklan udah bagus. Terus, Pak boleh nggak masang iklan jam 2 malam? Ya boleh, kan akun-akun situ. Kan gitu, masa mau dilarang? Coba aja, saya mau masang jam 2 malam kek, Coach Alfian nggak bakal bisa ngelarang. Orang saya yang pasang. Kan gitu. Tapi bagus nggak? Ya bisa aja orang, contoh saya masang jam 2 malam. Bisa aja saya berpikiran dan berharap itu dan meyakini itu bagus. Kenapa? Saya yakinin, oh nanti orang banyak yang mau tahajud, habis tahajud buka handphone. Kan bisa aja. Atau saya mau memfilterisasi nih, supaya yang ngelihat orang-orang yang tahajud atau orang-orang yang suka begadang atau orang-orang, atau dengan harapan lagi mudah-mudahan postingan saya pas orang bangun tidur bisa dia masih tetap ada di atas. Kan kita nggak tahu cara pandang orang. Kalau ditanya jam berapa, ya mau habis subuh, kayak kemarin nih contoh bulan puasa. Kalau bulan puasa ya mulai menjelang sahur, habis sahur itu bagus. Kalau hari biasa jam 4, jam 5 ya jarang yang, sedikit yang online. Tapi ketika belum puasa jam 4, jam 3 pagi banyak yang online. Kenapa? Waktunya sahur gitu. Jadi kalau ditanya jam berapa aja hampir sama dengan aktivitas diri kita. Itu tanya. Jam berapa aja bebas. Dan yakinin, jangan juga begini. Kadang-kadang mohon maaf, kekuatan pikiran kita bisa menarik buyer. Ini kekuatan pikiran kita, doa, ikhtiar, pikiran. Jangan juga begini, mentang-mentang nih dikasih tahu nih sama mentornya, masang iklan bagus pagi, misalkan jam 8 pagi, misalkan, atau jam 6 pagi, jam 10 karena waktu orang istirahat, terus jam 2, jam 1 siang, terus jam 4, terus jam 8 malam misalkan. Karena dikasih waktunya begitu, tiba-tiba di waktu lain nggak masang iklan. Ya jangan juga. Tetap waktu lain dioptimalin terus.
gitu. Jangan, apalagi belum closing, ya terus ikhtiar gitu. Jangan merasa ngikutin waktu, jangan terpetak-petak sama waktu. Waktunya sama kok, cuma 24 jam gitu. Itu pertama ya. Yang lain, bagaimana cara mental block jualan properti? Ya datang ke Bisyaro ID biar dibenerin mental blocknya, kan gitu. Atau enggak ke Bang Wawan juga boleh ya coach. Artinya gini, mental block yang bisa benerin mental blocknya siapa? Iya dirinya kita sendiri, diri kita sendiri. Cuman biasanya ada mentor, ada pembimbing itu buat ngasih arahan. Artinya sebagai pendamping, bukan yang ngerubah mental orang. Jujur kayak apa ya, mental kita itu yang menjadikan kita ngeblokir mental kita ya kita sendiri. Contoh begini, jualan properti takut bodong, ntar bodong. Gara-gara pikiran yang ngomong bodong, akhirnya yang datang sama dia tuh properti yang bodong terus. Orang pikirannya yang menciptakan itu. Terus jangan-jangan nih bayar PHP, jangan-jangan bayar PHP. Ya karena dia bilang PHP, akhirnya yang datang sama dia bayar-bayar PHP doang. Gitu. Makanya mental block itu sebenarnya apa? Kalau ditanya mental block ya contoh-contoh. Ini saya kasih cerita dikit aja. Orang ditanya, berani nggak lompat dari lantai 3, apartemen lantai 3 di bawahnya aspal atau enggak cor beton. Suruh lompat, dikasih duit 100 juta. Saya yakin hampir rata-rata semua orang mengatakan nggak berani lompat dari lantai 3 ke bawah cor beton walaupun dikasih duit 100 juta. Karena apa? Kata dia nih, secara logika, wah ntar gue mati, ntar gue cacat, ntar gue pincang, ntar macem-macem resikonya yang dipikirin. Tapi kalau saya tanya, tiba-tiba tuh gedung apartemen tuh kebakaran gede banget, apinya gede banget, nggak ada jalan lain selain lompat. Saya yakin semuanya mayoritas mengatakan lompat langsung. Kenapa? Berarti kan dia ada mental block. Yang pertama tuh keblok. Bahwa kalau gue lompat mati, kalau gue lompat cacat. Tapi ketika dipecut, ketika dikejar, ketika kepepet, kebuka. Makanya kalau orang-orang yang mental block itu harus dibenerin dulu, dibikin. Nah, insya Allah nih tadi dengan sugesti-sugesti yang diberikan, insya Allah bisa ngebongkar mental block, bisa ngebuang, membersihin mental block yang negatif, gitu. Coach, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana cara screening developer property serta proyek yang aman di pasarkan buat konsumen ya dan safety? Begini sederhana, cek legalitas lahannya, legalitas proyeknya, cek. Yang kedua, admin cek, jangan katanya, ini jujur aja saya termasuk orang yang tobat. Karena yang kita melihat yang ngomongnya, anggaplah yang ngomongnya, kita anggap misalkan pakai sorban, misalkan pakai jubah, pakai gomis, ini bagus, udah lengkap. Saya termasuk yang tobat. Udah jangan deh, sekarang kita lihat fisik aja dah. Lihat fisik, cek legalitasnya, legalitas lahannya. Kalau kerjasama, lihat legalitas kerjasamanya. Kalau bicara ada surat kuasa jualnya, misalkan macam-macam. Jadi intinya secara legalitas lahan, terus perizinannya, izin lingkungannya, mungkin kalau tanah ada surat tidak sengketanya. Artinya kita cek deh benar-benar ada SOP yang kita buat. Jadi ada standar legalitasnya, cek. Kemudian boleh juga cek kesiapan developernya, manajemennya, siap nggak manajemennya. Kalau ada developer yang konsultannya dari bisyaro.id udah nggak usah diragukan dah. Gitu, udah pasti udah siap gitu. Ya, Coach Alvin bener kan gitu ya? Insya Allah. Tapi ajib, Masya Allah. Saya merasa salut dan bangga juga ketika Coach Alvin turun menjadi konsultan di beberapa developer properti, terutama di perkavlingan. Itu. Jadi screeningnya sama standarnya, cek legalitasnya, cek manajemennya. Terus dari harga juga berpengaruh. Jangan sampai harga murah, fasilitasnya banyak, harga di sekitar situ lahannya udah tinggi, misalkan. Ya harus dipertanyakan juga. Apalagi komisinya gede, terus ada bonusnya. Udah contoh.
Komisinya misalkan gede, dikasih 20%. Ada tambahan bonus, bonus lagi per coupling atau per closing 2 juta misalkan. Tapi harganya nggak masuk. Ya jangan senang-senang. Jujur, saya termasuk orang yang taubat, yang aneh-aneh begitu. Jadi kalau udah nggak masuk akal, udah deh jangan coba-coba kita bantu, walaupun niatnya bantu bisa salah. Gitu. Orang saya jujur aja, jadi hati-hati, lebih hati-hati gitu. Tapi nggak kapok, cuman harus lebih hati-hati gitu. Kemudian coach mau tanya bagaimana cara screening dari developer dan aman safety buat agen marketing sehingga developer bahagia, agen rian. Iya tadi, hati terus berdoa, terus istighfar juga, terus juga memohon ampun secara riset, arti tanya-tanya. Bahkan kalau seandainya ada developer yang udah berani masang umbul, ini cara satunya nurunin alat berat, masang umbul-umbul, itu juga salah satu faktor. Oh ini nggak ada masalah lingkungan, misalkan kayak gitu-gitu. Jadi banyak aspek lah. Makanya kalau bicara di agensi atau marketing sebenarnya penting juga ngikutin kelas-kelas dari Bisyaro ID atau dari Kang Wildan dari Fatih Group, artinya tentang visibility study, artinya uji kelayakan lahan, macam-macam itu penting juga. Jadi ilmu marketing ini jangan cuma jualan juga, jadi banyak harus tahu juga sebenarnya. Cek zonasinya apa, jangan sampai zonasinya hutan dibikin perumahan, kan repot juga gitu. Kemudian kalau developernya yang nakal tidak segera menyelesaikan legalitas di infrastruktur, kita dikejar-kejar bayar, itu untuk refund lain gimana solusinya? Ya komunikasi, ajak bayarnya ketemu developer. Gimana tanggung jawab developer? Kan bukan berarti kita bilang developer nggak tanggung jawab lari gitu. Bukan tanggung jawab lari, artinya apa? Coba kita anterin developernya itu datang, orang bayar itu datang ke developer. Kalau bicara dengan emosi, ya mau maaf banget. Orang emosi, kecerdasannya menurun. Makanya Nabi juga bilang, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Artinya apa? Coba cek menyelesaikan legalitas. Kalau tidak segera menyelesaikan legalitas, ya harusnya kan jangan dijual dulu. Kalau nih developernya nakal, tidak segera menyelesaikan legalitas. Jadi begini, mohon maaf. Ini kalau saya pernah menjualkan proyek yang legalitasnya belum ada, berarti ini adalah kebodohan saya. Artinya sekarang kita nggak boleh lagi ngejual yang legalitasnya belum jelas. Bukan, ini pertanyaannya jadi nggak pas. Jadi tidak segera menyelesaikan. Ya harusnya selesai dulu legalitasnya, baru kita pasarin. Gitu. Kalau infrastruktur, ya tergantung janjinya apa, infrastrukturnya seperti apa. Karena kan jangan sampai begini, mohon maaf nih, ini fakta saya dari beberapa developer, bayar juga banyak yang nggak bayar cicilan. Nah ini kan juga zolim, jangan sampai bilang developer zolim, bayar nggak mau dibilang zolim. Bisa jadi bayar juga zolim karena nggak bayar cicilan. Gitu. Artinya win-win solution lah. Developer nggak boleh zolim, bayar juga nggak boleh zolim. Marketing posisi di tengah-tengah, menjadi penengah. Coba pertemukan antara buyer, konsumen dengan developer. Cari jalan tengahnya. Kita sesama muslim pakai coba asas kekeluargaan, asas musyawarah dulu. Jangan bentak-bentak, maki-maki, sumpah serapah, bahaya. Gitu. Izin Jumatan dulu. Oh ya, ini jam berapa nih? Udah jam Jumatan nih. Jam berapa nih di Jogja? Oh, jam 11 belum. Mau maaf nih di sini host kita juga calon buat jadi khotib ntar ya. Indonesia Timur biasanya. Indonesia Timur sudah memasuki ini. Izin Coach, ada yang lain nggak, Coach? Pertanyaan Coach, apa udah nih? Pertanyaan di chat kayaknya sudah ya. Suaranya keluar. Nih susah Coach ditemukan, diajak komunikasi jika nggak konsumen. Ya ketemuin lah, artinya saya temuin, jujur saya pelan-pelan memang banyak lama, sampai ada yang udah 2 tahun, ada yang 2 tahun, tapi tetap komunikasi. Makanya kadang-kadang gini, kadang-kadang maaf, ada developer sebenarnya mau nemuin, tapi karena kitanya udah galak duluan, kitanya udah marah-marah duluan, kita udah sumpah serapah, akhirnya dia males ngelayanin. Tapi ada kok developer tetap mau ngelayanin, tetap mau contoh lahan kafling nggak ada, dia mau kok cariin lahan dia yang lain, artinya direlokasi. Artinya cari win-win solution. Kenapa? Kalau orang
kita nggak usah dikit-dikit merasa terzolimin doang. Mungkin juga karena nih gini, itu namanya takdir yang mungkin karena developer tadinya kurang ilmu dan pengalaman. Padahal niat dia baik, mau nolong orang. Gitu. Ini masalah, gara-gara masalah diangkat, digede-gedein. Padahal apa? Saya jadi ingat kejadian ada project yang awalnya cuma satu orang jadi gede, jadi ratusan orang. Kenapa? Ini juga mau maaf buat para developer, kalau di sini developer, ketika ada masalah satu orang jangan dianggap remeh, langsung turun, langsung aja komunikasi. Kenapa? Gara-gara satu orang bisa nyebar, bisa ngerusak ratusan orang gitu. Ini poin-poinnya saling win-win solution lah. Tapi yang udah terjadi ya udah terjadi, kita nggak bakal bisa merubah. Yang kita bisa evaluasi adalah hari ini dan yang akan datang gitu. Oke, itu mungkin jawabannya. Kalau ada lagi yang langsung tanya, mungkin raise hand tadi ada, langsung boleh. Kalau memang di chat nggak ada lagi pertanyaan. Ada enggak? Silakan buat teman-teman yang mungkin mau bertanya sama Cang Wawan nih. Jarang-jarang lo bisa ketemu Cang Wawan kan. Dan luar biasa Cang, tadi materi yang di awal tadi nampar banget sih. Masalah apa ya, hubungan komunikasi dengan orang tua. Ya sebenarnya emang saya ada pengalaman sendiri dan memang membuktikan beberapa ngelihat ya orang-orang yang memang rata-rata ya orang-orang yang hidupnya kok belangsak terus gitu. Itu bisa dicek tuh. Ya hubungan sama orang tuanya gimana tuh. Nah, karena biasa jadi itu hubungan orang tua itu karena memang balasannya langsung. Ya ada dua dosa kalau di hadis riwayat saya lupa. Itu ada dua dosa yang memang balasannya tuh langsung. Itu yaitu zolim ke orang lain. Yang kedua adalah orang tua. Itu balasannya langsung di dunia, nggak nunggu di akhirat. Jadi di dunia juga akan dibalas kalau nggak segera diselesaikan. Jadi kan juga perkaranya muamalah ya, sebetulnya ke orang lain, zolim ke orang tua, ke ini juga perkara yang luar biasa. Dan luar biasa ketika kita memang menjalin hubungan dengan orang tua, itu ternyata keberkahan datang ya. Saya sendiri ngerasain Cang, pernah Cang di posisi itu. Dulu kan biasa anak muda kan ya stres lah sama orang tua gitu. Ya ketika stres sama orang tua, hidup belangsak bener-bener. Kemudian saya cari-cari, pokoknya semua ilmu itu dipakai belangsak aja terus. Pokoknya ada aja, ya kan. Mau ilmu sunatullah sehebat apapun belangsak terus. Kemudian nyoba apa sih yang ini? Oh ternyata saya komunikasi sama orang tua kurang. Balik ke orang tua, ya minta maaf sama orang tua. Alhamdulillah, tahu-tahu dulunya nggak punya rumah, nggak punya mobil. Itu ajaib aja. Padahal pertama itu apa namanya susah gitu hidup. Bahkan saya waktu istri saya itu keguguran, saya nggak punya duit ya. Pertama kali itu ya punya keguguran, itu duit buat ngeluarin istri dari rumah sakit aja nggak ada gitu. Itu waktu itu emang hubungannya sama orang tua nggak begitu bagus. Tapi setelah apa ya jalin hubungan lagi sama orang tua, baikin orang tua, luar biasa Cang. Jadi masya Allah, saya ternyuh sekali tadi dengan materi yang pertama tadi, dan itu kayaknya ada risetnya Cang. Jadi bisa dicek aja orang-orang yang memang dia itu kok ngerasa udah berusaha sekuat tenaga kok gitu-gitu aja hidupnya. Nah itu bisa dicek. Ada nggak sih dia zolim sama orang lain atau zolim sama orang tua? Karena dua dosa itu yang memang azabnya itu langsung, ya nggak ditangguhin, langsung di dunia tuh langsung. Makanya tadi kalau ketika ada muamalah sama orang, ya janganlah mencaci maki orang lain, janganlah kita apa namanya langsung menuduh orang lain yang tidak ya, termasuk developer ke apa namanya marketers ke developer juga sumpah serapah. Saya juga waktu jadi konsultan tuh juga banyak sebenarnya niatnya developer tuh baik ya, cuma memang mohon maaf ya mereka visibility studinya kurang, kemudian memang modal semangat doang, habis ikut workshop terus buka project ya, semangat properti syariah, mohon maaf karena juga nggak punya modal kan, modalnya juga nunggu dari ini juga akhirnya kurang. Sebenarnya niatnya baik, dia juga pengen mensolusikan orang-orang yang biar nggak terjebak riba. Tapi ketika emang ilmunya kurang, ya itu akhirnya jadi masalah dan sebagainya. Dan itu sebenarnya bisa disolusikan dengan komunikasi, bukan mencaci maki. Padahal saudara muslim itu kalau punya aib ya ditutupin, dan ya kalau bisa tabayun, itu lebih baik daripada kita harus
mencaci maki. Toh itu saudara muslim kita sendiri kan. Gitu. Jadi ini luar biasa, Cang. Memang kita sebagai muslim ini belajar dewasa, karena kalau ada properti syariah yang mangkrak atau ada yang ini, yang ketawa banyak gitu. Yang seneng banyak sebenarnya. Apalagi yang masih pokoknya riba nomor 1 itu seneng banget. Makanya kalau ada properti yang seperti itu ya kita sebenarnya harus membantu. Makanya saya bareng Ustadz Firly banyak muter sekarang ke Indonesia untuk membantu teman-teman lah, mendampingin biar nggak salah langkah, karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, kalau kita memang nggak ada ilmunya itu biasanya sih bahaya, apalagi masalah akad-akad itu biasanya yang bikin masalah di kemudian hari itu ketika akad-akadnya nggak jelas dari awal gitu, Cang. Ya, Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi, boleh nih semua. Cang Wawan luar biasa. Cang Wawan ini juga dulu pernah jadi korban investasi bodong juga ya, jualin properti bodong maksudnya begitu, bukan investasi bodong. Ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau mau tidak ada, nanti slide boleh ya, Kang, di share. Iya, boleh. Tanya-tanya ya. Banyak yang tanya untuk slide-nya. Oke, saya kira di menit-menit terakhir kita juga mau jelang sholat Jumat di mungkin waktu Indonesia Tengah juga dan lain-lain. Kesimpulannya dari materi kali ini oleh Mas Wawan seperti apa? Kami silakan. Kesimpulan apanya nih? Ya, materi yang disampaikan kali ini himbauan ataupun ajakan dari teman-teman sebagai seorang marketing atau apa, gimana motivasinya di sesi terakhir. Satu kunci biar bisa closing 1 bulan, gimana, Cang? Nah, itu aja deh. Ya, kuncinya begini, terus belajar, evaluasi. Jadi belajar, action, evaluasi. Belajar, action, evaluasi. Dan targetnya harian, mingguan, bulanan. Jadi jangan, contoh gini, target 1 hari 1 unit deh. Jangan pernah berhenti posting iklan sebelum dapat buyer. Artinya terus lakukan. Terus berdoa, terus berdoa. Ini pengalaman saya. Jadi gini, belajar, terus berdoa, belajar, ikhtiar, evaluasi. Belajar, doa, evaluasi. Itu, belajar, lakukan, evaluasi. Belajar, lakukan, evaluasi. Dan jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Jadi benar-benar totalitas. Ketika cinta produk akan atau totalitas. Ini sedikit saya keingatan barusan. Ada orang gara-gara tadinya manajer di mana perusahaan, tiba-tiba jadi marketing properti. Dia malu ngomong sama teman-temannya. Malu dibilang agen properti atau broker properti. Malu. Nah, ini juga menjadi penghambat closing. Penghambat dia sukses di marketing. Kenapa? Dia sendiri malu dengan jalur wasilah yang Allah kasih. Malu, harusnya Pak dia bangga. Saya bangga jadi marketer properti syariah. Harus begitu dulu. Jadi ketika kitanya udah ngerasa nggak pede, nggak percaya diri, ntar dianggap jadi biong lagi, dianggap jadi calo lagi. Ini pola pikir yang menurut saya harus dirubah dulu. Jadi itu yakin, bangga, cintailah proyek yang sedang dipasarkan. Cintailah tempat kerjamu. Artinya nggak usah kita mau ada orang yang saat ini karyawan segala macam, udah cinta. Mau di depan pimpinan mau di belakang pimpinan, dia harus cinta. Karena kalau udah enggak bahaya. Karena kita ini kerja, mau ikhtiar, mau kerja, cari makan buat anak istri. Yang halal, yang baik. Artinya intinya tadi, jangan pernah merasa puas untuk belajar, jangan pernah merasa udah maksimal dalam ikhtiar, dan jangan pernah merasa cukup. Bukan serakah dalam closingan ya, bukan. Tapi begini, artinya banyak nih, saya punya guru-guru saya yang setiap hari harus ngasih makan ratusan anak yatim, kan gitu. Artinya nggak usah kebingungan ketika banyak closingan, ya sedekahin yang banyak, gitu. Jadi ini juga pola pikir mental block yang ada orang ngomong begini, karena dulu awalnya kerja gaji 5 juta, terus ketika
sekarang kaflingan ada yang sekali closing atau rumah sekali closing 5 juta gitu kan. Ngomong begini, kalau gue mah sebulan 1 aja closing nggak apa-apa dah, alhamdulillah. Hati-hati, jangan doain ini kau terus sebulan 100 kafling, sebulan 100 unit rumah, sebulan 500 rumah. Kenapa nggak bisa? Jangan ngomong yang berarti kita membatasi. Mohon maaf, itu termasuk kufur nikmat. Ketika berarti mohon maaf kita nganggap Allah pelit. Hakikatnya kalau bilang gue mah 1 aja cukup deh, gak usah mau mulu. Berarti kayak Allah kagak mampu ngasih. Allah maha mampu ngasih yang banyak. Jadi jangan batasin rezeki yang Allah mau kasih. Jadi kuncinya penutup saya, minta maaf dulu sama ibunya. Kuncinya minta maaf dulu sama ibunya. Cium tangannya. Terus bilang minta doanya, bilang yang jelas. Doa dan harapannya dibilang. Jangan cuma Bu doain ya. Jangan. Tapi bilang. Ngapain sekarang? Jadi jualan kafling, jualan rumah, jualan apa. Bilang. Minta doa yang jelas. Kemudian kalau udah closing. Ini buat yang laki-laki. Tambahin uang belanja istri. Jangan pelit. Ini tips saya juga. Buat sama ibu, maaf. Nih seorang kalau ada yang istri di sini, ada perempuan, jangan ngelarang suaminya ngebagi ibunya. Kasih habis closing, bagi ibunya, senengin. Kenapa? Itu menjadi sebuah yang ngeluasin rezeki. Justru melipat gandakan closingan kita. Itu artinya ini semua yang insya Allah saya praktekin dulu. Jadi seperti itu. Jadi nggak ngomong-ngomong aja. Dan saya ngebuktiin banget. Minta doa sama ibu tuh berasa pembuka segala-galanya. Mau maaf saya ngomong belak-belakan. Mau yang di sini jago YouTube kayak Facebook kayak website kayak apapun. Itu mah cuman ikhtiar. Yang ngasih bayar ya Allah, yang gerakin hati bayarnya pun ya Allah. Gitu, jangan ngerasa gue karena gue hebat nih media sosialnya, digitalnya. Hati-hati, dibikin kejedot dikit juga bego bisa. Gitu. Jadi ya Allah yang ngasih. Hati-hati, ingat ya, ini tipsnya buat saya pribadi lah. Ada orang crazy rich bilang Allah nggak mungkin ngasih saya miskin. Orang saya sedekah, orang saya berbagi, miskin akhirnya. Mas apa? Jangan songong. Gitu. Apalagi udah berhubungan sama Allah. Ini otak kita nih, mohon maaf selevel Kang Coach Alfian, yang guru-guru besar kita yang lain. Mohon maaf, tetap kecerdasannya otaknya itu dari Allah. Bukan karena kita mah ikhtiar. Memang udah Allah ciptakan dengan kecerdasan. Gitu. Jadi intinya kuncinya apa? Penutup saya minta maaf sama ibu bapaknya. Bukan cuma di mulut, tapi benar-benar dari hati, dari sikap. Minta maaf yang sesungguhnya. Kemudian minta doa. Yang ketiga, belajar terus. Jangan merasa udah maksimal atau udah bisa. Yang keempat, evaluasi. Biar besok lebih baik. Gitu. Mungkin itu aja. Semoga sharing-sharing ini bisa bermanfaat ya Coach Alfian. Dan ya bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi saya mau maaf banget, bukan menggurui, bukan cuman sharing pengalaman pribadi yang saya lakukan pribadi. Gitu Coach Alfian, silakan Coach. Baik, luar biasa Pak Wawan Sahroni yang berbagi sangat luar biasa. 2 jam ya kita. Siap Coach Azam. Total 2 jam kita serap ilmunya, dan alhamdulillah memang kalau sudah dilakukan itu masuk ke dalam hati kita gitu. Masya Allah. Gitu. Ngena banget, dan memang iya, orang tua pastinya itulah sumber dari doa-doa mustajab yang pastinya kita ikhtiar tadi sebagai langkah-langkahnya untuk merealisasikan cita-cita keinginan kita gitu. Oke, sudah di ujung waktu. Terima kasih atas kebersamaan. Terima kasih, Sang Wawan. Siap, sama-sama Coach. Semoga berkah di hari ini aktivitasnya, dan sukses buat kita semua. Dan marilah kita akhiri perjumpaan ini dengan
istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Selamat Aktivitas. Coach, izin pamit ya coach semuanya. Assalamualaikum. Salam. Amin. Amin. Assalamualaikum. Izin pamit coach. Izin pamit. Siap. Terima kasih ya.